mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 Universitas Islam Malang. Pada hari ini, saya melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI 1 Gresik. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Keluarga di rumah bagaimana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Doa saya selalu untuk kalian, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, saya persilahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini lancar, hasilnya bagus, dan hasilnya nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Wanda, silakan dipimpin doa, Wanda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, Wanda. Baik teman anak-anak sekalian, kemarin Ibu sudah memberikan materi pada kalian ya. Harapan Ibu, kalian sudah membaca materi tersebut. Kemudian untuk kegiatan hari ini, Ibu akan minta izin pada kalian untuk share screen ya. Apa sih yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang harus kalian lakukan hari ini? Sebentar, Ibu share screen dulu. Bisa dilihat tayangan di layar? Bisa. Nah, Bisa. hari ini itu yang kita lakukan ya. Pada pertemuan ke-7 ini nanti kalian memahami karakteristik dan nilai-nilai kehidupan dalam hikayat. Kemudian apa saja sih yang diperlukan di sini? Kita menggunakan HP ya, untuk kamu, laptop untuk saya, Google Classroom. Kemudian kalian nanti bekerja sama di Google Slide, tentunya dengan Zoom meeting yang kita lakukan ini. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran ini? Nantinya kalian dapat mengidentifikasi karakteristik dan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadi kalian dapat menentukan karakteristik yang ada pada teks, juga nilai-nilai yang masih relevan di dalam kehidupan ini. Selanjutnya apa saja pembelajaran ini ya, prosesnya ini nanti setelah ini kita akan mereview atau mengulas pelajaran materi yang sudah saya bagikan kemarin. Saya akan berikan beberapa pertanyaan untuk mengukur kemampuan atau mengukur pemahaman kalian pada materi ini. Setelah itu kalian akan berkelompok untuk mengerjakan tugas kelompok, yaitu mengidentifikasi karakteristik dan nilai-nilai hikayat. Ini saya berikan waktu 20 sampai 30 menit. Setelah itu nanti kita Zoom lagi ya, kita masuk Zoom meeting lagi. Kemudian di sini kegiatan kalian adalah mempresentasikan hasil kerjasama. Artinya tiap kelompok diwakili satu orang untuk mempresentasikan hasil kerjasama yang telah dilakukan. Di akhir pelajaran kalian merefleksi. Jadi apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Untuk poinnya, poin penilaiannya di sini nanti ada pertanyaan ya di awal tadi untuk ulasan materi. Kalau bisa menjawab dengan tepat maka kalian akan mendapatkan 10 poin. Kemudian untuk sikapnya nanti ketika mengerjakan Google Slide saya akan mengunjungi slide kalian. Nah di sini nanti saya akan melihat keaktifan masing-masing anggota. Di sini yang saya nilai adalah tanggung jawab dan kerjasama ya. Artinya di sini kalian harus berbagi slide, jangan sampai pekerjaan temannya tertimpa dengan pekerjaan kalian.
Selanjutnya ketika presentasi, ini yang saya lihat, yang saya observasi adalah percaya diri dan bagaimana kalian menghargai pendapat teman kalian. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya stop share dulu. Untuk kegiatan hari ini apakah sudah kalian paham? Baik, kalau kalian sudah paham, kita masuk pada materi kemarin yang sudah saya berikan. Saya akan berikan beberapa pertanyaan dan yang saya sebutkan namanya silakan dijawab dengan baik. Bila tidak bisa, maka pertanyaan akan dilempar kepada teman yang lain. Di sini kita belajar tentang hikayat. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih hikayat itu, apa sih bedanya hikayat itu dengan cerita rakyat yang lain. Saya minta pada Iqbal Zakim, silakan dijawab apa sih hikayat ini, apa yang dimaksud dengan hikayat? Hikayat adalah cerita yang berbentuk proses panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktiannya. Bagus sekali, terima kasih Iqbal. Nah, dari definisi yang diberikan Iqbal tadi, kita mendapatkan beberapa ciri khas dari hikayat. Saya ingin beberapa orang untuk menyebutkan ciri khas yang terdapat di dalam hikayat. Yang pertama, saya ingin Amanda. Amanda hadir? Iya, Ciri Amanda. khas hikayat ada yang menggunakan bahasa Melayu sehingga sulit dipahami, Bu. Ada kata arkaisnya, ada konjungsi di awal kalimat. Iya, benar sekali. Jadi hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik yang sudah jarang digunakan ya, sehingga untuk memahaminya terkadang kita harus mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terdapat kata arkais dan di depan kalimatnya itu rata-rata diawali dengan konjungsi. Ciri-ciri selanjutnya, Zahwa, ada Zahwa. Zahwa. Iya, selain yang disebutkan Amanda, apa Zahwa? Kemustahilan, Bu. Banyak adegan-adegan yang tidak masuk akal dalam teks hikayat. Iya, di dalam hikayat itu terdapat cerita yang tidak masuk akal. Kalau di dalam dibawa ke dunia nyata itu nggak bisa dimasuk akal ya. Artinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Baik, yang lainnya. Khairun Najla? Iya, Bu. Ya, Khairun Najla silakan. Di dalam hikayat, tokoh utamanya itu memiliki kesaktian, Bu. Benar sekali. Jadi di dalam definisi Iqbal Zakim menceritakan tokoh-tokoh yang hebat gitu ya. Jadi mempunyai kesaktian. Lanjutnya Nailus. Mana Nailus ini ya? Oh, ini ada Nailus. Silakan Nailus. Ciri selanjutnya apa Nailus? Istana sentris, Bu. Ya, istana sentris ini apa maksudnya ya? Hikayat itu menceritakan seorang raja dan putra-putrinya yang berkaitan dengan kehidupan di istana atau di kerajaan. Nah, selain itu, hikayat juga menggunakan alur terbingkai dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Benar sekali. Terima kasih Nailus ya. Oke, dari jawaban kalian tadi sudah lengkap. Jadi karakteristiknya di dalam hikayat itu ada menggunakan bahasa Melayu klasik, kemudian menggunakan ada kesaktian tokohnya, ada sesuatu yang mustahil, kemudian menggunakan alur berbingkai dan istana sentris. Ada lagi satu, apa ya? Kurang satu ini sepertinya. Ada yang bisa jawab? Rizal, mana Rizal ini? Rizal hadir tidak? Saya, Bu. Oh iya, ini Rizal. Rizal, lengkapi Rizal.
ciri hikayat Rizal dari yang disampaikan teman kamu? Pada teks juga Sepertinya terputus-putus koneksinya. Bisa dengar suara Rizal? putus-putus Bu. Iya, terputus-putus. Bisa di chat aja Rizal jawabannya. Tidak tahu Oh, iya, iya. karena Oke, terima kasih. Kasihan ini Rizal. Rizalnya terlempar ini sepertinya. Jadi yang dikatakan Rizal tadi adalah anonim ya. Jadi tidak diketahui dengan jelas siapa pengarangnya karena pada zaman dahulu hikayat itu sebagaimana cerita rakyat yang lain diceritakan secara lisan. Baik, itu tadi adalah ciri khasnya. Bagaimana dengan nilai-nilai yang ada di dalam hikayat? Ada apa saja sih nilai-nilai yang ada di dalam hikayat? Silahkan coba yang sudah baca materinya pasti tahu ini. Saya tidak tunjuk ini. Yang mau dapat 10 poin silahkan jawab. Nilai budaya, Bu. Silahkan. Gantian ya. Yusuf dulu. Apa Suf? Nilai budaya, Bu. Nilai budaya. Nilai budaya ini bagaimana maksudnya Yusuf? Yaitu nilai budaya itu yaitu nilai yang berkaitan tentang kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu. Betul sekali. Jadi nilai-nilai yang mencerminkan kebiasaan masyarakat yang ada yang terdapat pada zaman dahulu. Oke, Rizal ini sudah menjawab anonim Bu, tidak jelas pengarangnya karena zaman dulu diceritakan secara lisan. Betul sekali jawabannya Rizal ya. Terima kasih. Lanjutnya setelah nilai budaya ada nilai apa lagi? Yang belum jawab? Iya, silakan. Wanda. Nilai Religius. Nilai religius ini apa Wanda? Nilai yang berhubungan dengan ketuhanan atau kepercayaan. Betul sekali. Bisa dikatakan berhubungan dengan agama ya. Berhubungan dengan kepercayaan, ketuhanan artinya seseorang ini ada urusan apapun kembali kepada Tuhan. Begitu ya, mintanya pada Tuhan, pada Allah kalau kita. Lanjut yang lain. Nilai budaya, nilai agama. Nilai moral, Bu. Edukasi. Nilai moral. Oke, Surya dulu, silakan. Ini semua pengen Nilai yang berhubungan dengan etika dan tingkah laku seseorang yang menunjukkan nilai yang berhubungan dengan etika dan tingkah laku seseorang. Betul sekali ya. Jadi nilai moral ini berhubungan dengan etika perilaku seseorang kepada orang lain. Lanjut, siapa tadi yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, silakan Khairun Najla. Nilai edukasi. Iya, nilai edukasi. Wah, gampang. Nilai ini. yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Betul sekali. Jadi zaman dulu orang pun masih mementingkan apa yang namanya edukasi ya, walaupun belum ada sekolah formal seperti saat ini. Adakah yang lain nilai-nilai yang ada di dalam hikayat? Nah, terima kasih ya. Lanjutnya, setelah ini kalian kembali ke classroom ya, artinya kalian keluar dari Zoom meeting ini, kalian ke classroom, kalian mengerjakan secara berkelompok slide Google Slide yang sudah saya bagikan. Kalian berkelompok 3 sampai 4 orang. Di situ sudah saya cantumkan anggota kelompoknya. Silahkan berbagi slide agar pekerjaan kalian tidak tertimpa. Jadi misalnya Surya slide 1 sama 2. Kemudian Iqbal slide 3 sama 4, begitu ya. Nah, setelah semua selesai mengerjakan, maka jawabannya sudah terangkum, sudah kombinasi di situ, dicek lagi, diperiksa apakah ada yang perlu dibetulkan. Kalau sudah fix, sudah deal, sudah benar semuanya. Nah, disinilah nantinya akan tampak adanya saling menghargai dan tanggung jawab, gitu ya. Nah,
Setelah itu apakah sudah selesai Bu? Belum. Tentukan siapa yang mau presentasi dari kelompok kalian. Kalau sudah selesai, nanti Ibu akan mengundang kalian, dia 20 sampai 30 menit ke depan, saya akan undang kalian untuk presentasi. Kita ketemu lagi di Zoom meeting. Kalian akan presentasi satu persatu. Bisa dipahami? Ya, bisa. Bisa. Selamat bekerja sama. Silahkan keluar, bukan ngusir ya Bu Hani ya, silahkan melanjutkan aktivitas di Google Classroom, di Google Slide. Ibu tetap akan mengawasi kerjasama kalian melalui laptop Bu Hani ya. Baik, terima kasih untuk sudah bergabung mengikuti meeting hari ini. Dah, silahkan boleh live.
yang bantu share. Nanti kamu yang baca ya. Saya siapkan dulu. Indra bangsawan. Iya, belum saya setting ini berarti enggak apa-apa. Dijadikan co-host dulu. Oke. Sebentar. Benar ya, ini punyanya. Sudah tampak? Sudah, Bu. Oke, saya siap diperintah-perintah. Saya yang geser-geser ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zakim. Saya dari kelompok Indra Bangsawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama saya dengan teman-teman saya. Yang slide pertama, siapakah Indra Bangsawan? Indra Bangsawan adalah anak muda dari seorang Raja Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Mengapa ia terpisah dengan Syahperi? Ia terpisah karena saat sedang mencari bulu perindu. Bagaimana Syahperi menolong Putri Ratnasari? Syahperi membunuh Garuda yang telah mengalahkan negeri Putri Ratnasari. Bagaimana Indra Bangsawan masuk ke istana Raja Kabir saat menyerahkan air susu harimau untuk Putri Kemalasari? Mengapa Indra Bangsawan membantu Raja Kabir untuk melawan Buraksa? Karena Indra Bangsawan mengikuti sayembara Raja Kabir untuk mendapatkan Putri Kemalasari. Yang slide 2, mengidentifikasi kata-kata arkais dalam teks dan carilah artinya di kamus KBBI. Yang pertama, kata arkais peti yang maknanya pajak. Yang kedua, bulu yang bermakna tanaman berakar serabut. Yang ketiga, bejana yang bermakna wadah air. Yang keempat, titah yang bermakna perintah. Dan yang kelima, cembul yang bermakna tonjolan kecil. Slide ketiga, identifikasilah kemustahilan yang terdapat pada teks. Kemustahilan pertama yaitu Syahperi mengeluarkan Putri Ratnasari dari gendang dan dayang-dayangnya dari cembul. Bukti teksnya, lalu ambilnya pisau dan ditorehkan gendang itu, maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Yang kedua, kemustahilannya, Indra Bangsawan yang bertemu dengan seorang raksasa. Bukti teksnya, ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Yang ketiga, Syahperi yang lahir dengan panah dan Indra Bangsawan yang lahir dengan pedang. Bukti teksnya, adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Slide keempat, identifikasilah kesaktian Syahperi dan Indra Bangsawan. Kesaktian pertama, Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Bukti teksnya, Indra Bangsawan diberi kuda hijau dan diajarkan cara mengalahkan Buraksa dengan mengambil jubah tersebut dan membuat ramuan berupa daun-daunan agar Buraksa tersebut lumpuh. Yang kedua, Syahperi mengalahkan Garuda. Bukti teksnya, dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang tak kala Garuda itu datang. Garuda itu dibunuhnya. Yang kelima, slide kelima, simpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks hikayat Indra Bangsawan. Nilai-nilai pertama, nilai religius. Deskripsinya, Indra Bungsu, Raja Indra Bungsu menyuruh orang membaca kunut dan bersedekah karena belum mempunyai anak. Sesuai atau tidak sesuai? Argumentasinya, berdoalah kepada Tuhan agar diberikan jalan yang terbaik dan tidak lupa menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. Nilai-nilai yang kedua, moral. Deskripsinya, Hatta dan ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangka adalah susu harimau beranak muda itu. Sesuai atau tidak sesuai? Argumentasinya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak mau berusaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil dari berusaha. Slide terakhir, yang ke-6, pelajaran ke-7. Nanti tadi ada yang ini terhapus atau bagaimana?
Silahkan dikemukakan saja, tidak apa-apa, nanti diperbaiki setelah ini. Benar. Satu. Nailus. Oh, pindah ke Nailus. Silakan Nailus dibantu. Pendapat. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syapari dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Baik, untuk teman-teman, barangkali ada yang perlu ditanyakan ke kelompoknya Indra Bangsawan. Saya stop share dulu. Bagaimana tadi? Bisa dipahami? Ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, kelompok kedua ya, nanti dibahas terakhir begitu ya. Pelajaran tentang keberanian yang sifatnya tidak putus asa dalam menghadapi segala tantangan. Bisakah kalian menjelaskan tentang pelajaran ini? Silakan salah satu untuk menjelaskan. Boleh Iqbal, boleh Surya, boleh Wanda, Nailus, bisa berpendapat. Yang teliti dan cermat, Bu. Oh iya, silakan yang teliti dan cermat. Yusuf ya ini suaranya. Silakan Yusuf. Ini bisa kita praktekkan di dalam bidang keahlian yang kita tekuni di SMK, Bu. Iya, benar sekali. Misalnya teliti dan cermat saat kita menimbang, terus saat kita membuat larutan, ini bisa kita praktekkan, Bu. Gitu. Betul sekali. Kalau tidak tepat bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di dalam kerjaan misalnya, suatu saat kalian tentu akan bekerja. Apakah teliti dan cermat ini tetap dibutuhkan? Iya, Bu. Tetap. Tetap dibutuhkan. Tetap Untuk dibutuhkan. apa? Tentu apa? Apa, Bu? Gimana? Teliti dan cermat itu tetap dibutuhkan di dunia kerja. Apa sih fungsinya? Apa sih manfaatnya? Kalau sekarang jelas, kalau saya nggak teliti, Bu, nanti saya salah takar, berarti nanti campurannya nggak sesuai dengan petunjuknya. Atau mungkin terjadi kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau sekarang. Tapi kalau kalian sudah masuk ke dunia kerja, teliti dan cermat ini nanti masuknya kemana? Bagaimana manfaatnya untuk diri kita? Coba bayangkan aja kalian bekerja di perusahaan, suatu perusahaan. Kalau misalnya kalian tidak teliti, kalian tidak cermat, apa sih yang bisa terjadi? Di PHK, Bu, bisa jadi karena kita teledor. Kerjaan kita Bisa tidak jadi bagus. kita bisa merugikan perusahaan, Bu. Iya, betul. Bisa merugikan perusahaan. Kemudian kita tidak dipercaya lagi. Begitu ya. Artinya kita orangnya asal-asalan, tidak bertanggung jawab, orang yang tampak jadi seperti itu. Oke, yang lain. Berani dalam membuat ide dan mengusulkan sebuah ide-ide baru. Di dalam cerita itu Indra Bangsawan berani mengemukakan ide, dia membuat ramuan, kemudian dia menyusun rencana, putrinya disuruh memasak yang banyak untuk raksasa. Itu merupakan ide baru. Apakah itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita? Iqbal? Sofi? Saat kita presentasi itu kan apa? Sebelum maju pralab, kita kan presentasi lah itu. Oh iya, betul. Kita menguapkan ide-ide yang baru. Benar sekali. Jadi itu termasuk mengemukakan ide-ide yang baru, itu betul. Di dalam dunia kerja juga seperti itu. Kalau kita berani berinovasi, tentunya itu akan memberikan. Karena di organisasi, Bu. Iya, betul. Di organisasi juga ya diperlukan ya berani untuk mengemukakan ide. Tentunya tidak asal-asalan, tapi diikuti dengan logika ya, diikuti dengan penalaran yang bagus. Lainnya, optimis, konsisten.
Sewaktu praktek Bu, kalau nggak paham sama materinya, itu nggak putus asa, tapi tetap mau belajar terus-terusan. Betul sekali, tetap optimis. Apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita susun, kita harus yakin. Kita harus yakin, oh ini akan berhasil. Konsisten bagaimana? Kalau belum bisa, ya belajar lagi, dan belajar lagi. Begitu. Usaha, buka usaha. Masih belum sukses, ya usaha lagi, dan usaha lagi. Tetap optimis suatu saat akan berhasil. Begitu ya. Baik, anak-anak, bagaimana pengalaman kalian? Saya stop share dulu. Bagaimana perasaan kalian melewati pelajaran hari ini? Sukakah? Tidak sukakah? Atau Sangat apa? Sangat senang, Bu. Ya, baru Bu. Seru Bu. Oke, saya juga merasakan hal itu. Jadi saya bisa, walaupun kita tidak bertemu, saya bisa mengawasi, saya bisa mengamati kalian sedang belajar, kalian sedang bekerja sama. Nah itu walaupun terbatas ya, kita sedang berjauhan di rumah, tapi ternyata teknologi masih bisa membantu kita untuk saling berkoordinasi. Artinya walaupun terbatas, walaupun kita tidak bisa berjumpa, kita tetap bisa melakukan hal-hal yang positif, ya. Kita bisa berbagi kebaikan. Pertemuan ke depan untuk pertemuan yang akan datang, kegiatan kita adalah menceritakan kembali teks yang sudah dibaca. Nanti Ibu akan bagikan materinya, kemudian yang dijadikan cerita tetap ya, ada kumpulan hikayat kemarin, cuma kalian di sini boleh memilih antara 3 teks tersebut. Ada Indra Bangsawan, ada Bayan Budiman, dan ada satunya Bunga Kemuning. Kalian pilih yang mana yang menarik perhatian kalian, silakan dibaca berulang kali sehingga untuk pertemuan kedepannya kalian bisa bercerita dengan bahasa kalian sendiri. Ya, itu kegiatan kita pada pertemuan yang akan datang. Sekian untuk hari ini, kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk hari ini, juga bermanfaat untuk di kemudian hari dipraktikkan dalam kehidupan seterusnya. Begitu ya. Silakan dipimpin berdoa untuk menutup di dalam hati saja berdoanya. Iqbal? Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan pada kalian hebat ya. Pekerjaan kalian bagus, kalian bisa bekerja sama. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Semuanya dibuka, kita tepuk tangan bersama-sama. Baik. Sekian untuk hari ini. Ingat yang Ibu pesankan tadi, tetap jaga kesehatan, kemanapun ingat 3M ya. Silakan pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh keluar dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.